Hai, selamat datang di channel Suara Kira. Kali ini Suara Kira akan menceritakan alur cerita film asal Cina Daratan berjudul Mutan yang rilis di tahun 2024. Film ini berkisah tentang kecerdasan buatan yang telah bermutasi dan menguasai bumi serta memulai tindakan pemusnahan umat manusia. Manusia yang selamat dengan senjata seadanya berjuang mati-matian melawan pasukan robot yang cerdas. Mampukah daging melawan mesin? Langsung saja, Mutan 2024. Di masa depan, seorang profesor bernama Zurong berhasil mengembangkan AI yang mampu mencapai tingkat dasar imajinasi manusia. Hal tersebut membuat AI mengalami kemajuan yang sangat pesat. Namun pencapaian Zurong tidak dibarengi dengan keluarganya. Anak perempuan semata wayangnya yang saat itu berusia 23 tahun meninggal dunia. Dalam kesedihan, Zurong memutuskan untuk menghentikan proyek buatannya. Setelah itu, Zurong menghilang dari pantauan dunia. Beberapa tahun kemudian, secara aneh, terjadi perubahan pada program AI yang pernah dikembangkan oleh Zurong. AI tersebut yang kini memiliki kecerdasannya sendiri mulai mengendalikan sebagian besar masyarakat dan merancang program untuk menghapus peran manusia. 8 bulan setelah itu, di pusat pengendaliannya yang disebut Induk Sarang Lebah atau ISL, kecerdasan buatan membuat banyak pasukan robot. Setelah pasukannya siap, ISL menyatakan perang melawan manusia. Pasukan robot di bawah pengendalian ILS melakukan pembantaian besar-besaran kepada manusia. Peradaban manusia kini terancam. Mereka yang tersisa bersembunyi dan membentuk pasukan pemberontak. Suatu hari, antara nekat atau memang mau cari mati, pasukan pemberontak dipimpin oleh Kapten Kim menggunakan 2 mobil lapis baja melakukan pidato patroli di jalan raya dengan tujuan mencari manusia yang masih hidup dan bersembunyi agar bisa bergabung bersama mereka. Sebuah pesawat AI yang mendeteksi adanya pergerakan manusia langsung mengejar. Pesawat tersebut mengawali serangan dengan menghujani mobil pemberontak menggunakan senjata laser. Setelah itu, pesawat tersebut melepaskan sebuah rudal yang membuat salah satu mobil pemberontak hancur seketika. Semua penumpangnya tewas. Para pemberontak yang berada di mobil satunya melakukan perlawanan dengan menembak pesawat tersebut menggunakan bazooka. 3 tembakan dilepaskan, salah satunya mengenai baling-baling pesawat, membuat pesawat tersebut jatuh dan terbakar. Pemberontak bersorak mengira mereka telah menang, namun tak berlangsung lama, karena dari puing-puing pesawat tersebut keluarlah beberapa ekor serigala robot yang langsung mengejar mereka. Meski sempat melumpuhkan 2 serigala robot, namun robot lainnya berhasil mengejar. Pada akhirnya, mobil mereka jatuh ke jurang. Perlawanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Robot-robot AI sangat ganas. Umat manusia harus dimusnahkan karena sudah tidak berguna. Saat cupu-cupu tersebut mendekati ajal, seorang gadis misterius menyelamatkan mereka. Mereka dibawa si gadis ke tempat persembunyiannya.
Gadis tersebut bernama Ensing. Ensing mempunyai seekor anjing. Kapten Kim menanyakan bagaimana Ensing bisa memiliki anjing robot tersebut. Ensing mengatakan bahwa itu warisan dari ayahnya. Ayahnya jugalah yang telah membangun tempat persembunyiannya itu. Ansin bertanya tujuan mereka sampai nekat seperti itu. Kapten mengatakan bahwa tujuan mereka ialah ke Gunung Mayu, tempat di mana ILS berada. Para pemberontak berencana menghancurkan tempat tersebut dengan bom virus yang telah mereka siapkan. Saat para cupu tersebut tertidur, Ensign berencana menghapus bom virus tersebut. Ensign tidak ingin mereka melakukannya, karena jika ILS mati, maka anjing robotnya juga akan ikut terbunuh. Ensign tidak akan membiarkan siapapun membunuh anjingnya. Namun, karena para cupu-cupu tetap ngotot dan ingin menghancurkan ILS, Ensign tak punya pilihan lain. Ensign membiarkan mereka melakukannya. Sebelum itu, Ensign memperingatkan bahwa mereka tidak akan pernah sampai ke Gunung Mayu. Karena untuk ke sana, mereka harus melewati zona radiasi nuklir, monster Gaby yang berbahaya, serta robot-robot AI yang selalu berpatroli mencari manusia yang tersisa. Dan benar saja, baru beberapa langkah keluar dari tempat persembunyiannya, para cupu langsung dihabisi oleh robot AI yang berpatroli. Entah kenapa, saat itu anjing robot kepunyaan Ensign keluar saat mendengar suara tembakan. Robot-robot AI yang melihatnya langsung menembakinya sampai mati. Ensign yang melihat anjing kesayangannya dibunuh di depan matanya dengan mode Wonder Woman versi Asianya langsung menghabisi para robot dengan mengendarai motor gedenya. Ia juga menyelamatkan kapten yang ternyata masih hidup. Kini diketahui bahwa tubuh Ensign seperti cyborg, setengah manusia, setengah mesin. Di jalan raya, sebuah pesawat AI mengejar mereka. Ensign membawa moginya ke sebuah badai pasir. Ia mengelabuhi pesawat tersebut. Saat robot pesawat tersebut kehilangan jejaknya, Ensign melompat ke atas pesawat. Ia menghabisi robot yang mengendarai pesawat tersebut. Dan setelah itu menghancurkan pesawat. Ensign sangat-sangat overpower. Sang kapten kemudian meminta maaf karena mereka tempat persembunyian Ensign jadi ketahuan dan kini dihancurkan oleh para robot. Ia menawarkan Ensign untuk bergabung dengan pasukan pemberontak, namun Ensign menolaknya. Lalu di sisa tenaganya, Kapten Kim melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, ia akhirnya ambruk dan lemas. Kapten kehabisan tenaga karena dehidrasi di tengah padang pasir yang sangat terik tersebut. Ensign kembali menyelamatkannya. Ia membawa kapten ke sebuah kota mati dan mencarikannya air untuk diminum. Sang kapten selamat meski sesaat sempat kehilangan kesadarannya. Ia juga menyelamatkan Ensign saat Ensign hendak dimakan monster Gaby. Malamnya Ensign yang setengah cyborg tersebut menanyakan kepada kapten, mengapa manusia sampai mengabaikan nyawa mereka walaupun itu untuk sebuah misi yang mustahil. Kapten mengatakan, manusia bisa disebut manusia karena saling berkorban. Apapun yang mencoba memusnahkan manusia pasti akan mendapatkan perlawanan yang sangat kuat dari manusia. Yang dikejar manusia adalah cinta dan kebebasan. Tidak bebas, tidak mati dengan tenang. Tidak ada cinta sejati, tak ada gunanya untuk hidup. Ensign terlihat mulai memahami keunikan manusia. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan ke Gunung Mayu. Sementara itu di tempat lain, pesawat AI terus meneror manusia yang tersisa. Pemusnahan masih terus berlanjut sampai manusia benar-benar hilang dari muka bumi. Bahkan bayi yang baru lahir pun tak luput dari pemusnahan. Kini Ensign mengerti
ISL benar-benar kejam dan brutal dalam pemusnahan. Mereka kembali melanjutkan perjalanan yang tentu saja dikejar pesawat AI yang berpatroli. Tibalah mereka di Pangkalan B, pangkalan pemberontak yang menuntun Kapten Kim ke Pangkalan Gunung Mayu. Pesawat AI yang mengejar mereka di rudal pasukan tersebut. Ketua pasukan yang bernama Kapten Naipang dan pasukannya mengorbankan diri supaya Kapten Kim bisa segera sampai ke Gunung Mayu. Melihat itu, Kapten Kim bertekad pengorbanan mereka tidak akan sia-sia. Sesampainya di pangkalan Gunung Mayu, Kapten Kim langsung dihadapkan kepada Jenderal Jin. Ia melaporkan misinya. Adapun pangkalan tersebut menggunakan pembatas elektromagnetik sehingga para robot maupun pesawat AI tak dapat mendeteksi mereka. Jenderal Jin menerima laporan Kapten Kim. Ia kemudian bertanya tentang Ensing. Kapten Kim mengatakan bahwa Ensing adalah seorang penyintas. Ia yang telah menyelamatkan nyawa Kapten Kim selama ini. Jenderal Jin berterima kasih. Ia tertuju pada kalung yang dipakai oleh Ensing. Dan terkuak sudah, Ensing adalah anak Profesor Zurong, sang pencipta robot AI yang kini melawan manusia. Saat ditanya apakah Ensing ingin bergabung dengan pasukan pemberontak, Ensing menggelengkan kepala. Jenderal Jin kemudian mempersilahkan Ensing untuk beristirahat, sementara ada yang ia ingin bahas dengan Kapten Kim. Di ruang pusat pengendalian, Jenderal Jin ragu dengan Ensing. Namun, Kapten Kim meyakinkannya bahwa Ensing berada di pihak mereka. Jenderal Jin menanyakan apakah Kapten Kim pernah membocorkan rencana mereka kepada Ensing. Kapten Kim mengatakan pernah, namun ia kembali menjamin Ensing berpihak kepada manusia. Malam harinya, Kapten Kim yang menghampiri Ensing diperingatkan olehnya bahwa manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan AI yang mempunyai kecerdasan 30.000 kali lipat dari kecerdasan manusia. Misi kalian ini adalah sebuah misi konyol. Kapten Kim masih tetap optimis pada upaya mereka. Tibalah saat penyerangan. Jenderal Jin menyemangati para prajuritnya bahwa mereka harus mengambil kembali apa yang telah diambil oleh kecerdasan buatan tersebut. Saat Kapten Kim dan anak buahnya sedang menyiapkan peralatan perang, Ensing menghampiri mereka. Kapten Kim menyangka Ensing akan ikut berperang, namun nyatanya ia malah minta untuk diantar pulang. Kapten Kim dan anak buahnya mengantar Ensing ke perbatasan. Saat itu, Ensing ingin mencegah Kapten Kim untuk ikut berperang. Namun hati Kapten sudah bulat karena ia adalah seorang prajurit. Mati di medan perang lebih mulia daripada hidup dalam ketidakberdayaan. Tibalah saatnya serangan manusia melawan robot yang mempunyai kecerdasan sendiri. Mereka memulai serangan dengan menembakkan rudal ke induk ALS. Robot AI yang mendeteksi adanya serangan dari manusia langsung membalas serangan. Tanpa gentar, manusia terus maju melakukan penyerangan. Beberapa dari mereka bahkan mengorbankan diri untuk kemenangan umat manusia.
Prajurit yang bertugas masuk ke jantung pertahanan ILS memakai kostum anti-elektromagnetik supaya tidak terdeteksi oleh para robot. Mereka terus maju sambil melumpuhkan robot-robot AI yang berdatangan. Namun apalah daya, kecerdasan buatan memiliki kecerdasan 30.000 kali lipat dari kecerdasan manusia. Pergerakan manusia dapat terdeteksi. Satu persatu prajurit gugur. Kapten Kim bahkan tertangkap oleh robot AI yang bertubuh besar. Ia kemudian dijatuhkan dari ketinggian. Lagi-lagi Ensign menyelamatkannya. Ensign mengajak Kapten Kim untuk pulang, namun Kapten Kim bersikeras untuk tetap melanjutkan misi. Tak punya pilihan lain, Ensign pun mengantarkannya ke markas ILS. Di sana, Kapten Kim sudah disambut ratusan robot AI yang telah siap menghabisinya. Kapten Kim tewas tepat di hadapan Ensign. Bom virus yang ia bawa jatuh ke dalam pesawat yang dibawa oleh Ensign. Melihat orang yang dicintainya tewas di depan matanya, Ensign ngamuk di markas ISL. Manusia yang setengah robot tersebut menyerang markas ISL sendirian. Berkat pengetahuan dan ilmu bela diri yang pernah diajarkan oleh ayahnya, Ensign berhasil sampai ke jantung ISL. Ia segera menyambungkan bom virus ke tubuh ISL. Sistem ISL yang mendeteksi adanya virus berbahaya mencoba mengecoh Ensign dengan hologram ayahnya yang memperingatkan untuk tidak melakukan itu. Akhirnya di sana juga terkuak bahwa yang telah membunuh Profesor Zurong adalah ISL itu sendiri dengan memperdaya Profesor Zurong. Saat terdesak, ISL juga membangkitkan kembali Kapten Kim yang telah tewas untuk melawan Ensign. Pada akhirnya, Ensign berhasil mengalahkan ISL dan secara otomatis, robot-robot yang berkeliaran ikut mati. Pertempuran itu berakhir dengan kemenangan umat manusia dengan Ensign yang mengorbankan dirinya. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah mendengarkan. Tulis kritik dan saran teman-teman di kolom komentar. Kira juga mengucapkan banyak terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Akhir kata suara Kira, sampai jumpa lagi.